Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan analisa dan perancangan sistem. Kita sampai pada pertemuan kedua. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah menentukan judul yang akan Anda pakai, ya, judul analisa dan perancangan sistem informasi yang akan Anda pakai selama perkuliahan analisa dan perancangan sistem ini. Semoga dari judul itu nanti kalian bisa lebih paham bagaimana praktikum, ya, bagaimana memahami analisa dan perancangan sistem informasi. Kita praktekkan langsung dari judul masing-masing. Harapannya dari judul itu Anda bisa mengimplementasikan materi, analisa, dan perancangan sistem ini ke dalam suatu kasus, ya, kasus di beberapa perusahaan. Kemarin dari tugas analisa yang poin 1 ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, kalian harus bisa mendefinisikan masalah yang muncul dari judul tersebut. Ya. Selanjutnya didefinisikan masalah ini terjadi karena apa. Ya. Kemudian menuliskan tujuan dibuatnya sistem yang Anda usulkan. Nanti akan kita kupas bagaimana menentukan masalah yang muncul. Tuliskan tujuan dibuatnya sistem yang ada. Tujuannya untuk apa? Nah, jelas tujuan ini adalah memberikan solusi dari masalah yang ada. Tuliskan kendala yang mungkin akan muncul. Seandainya Anda tahu ada kendala-kendala yang muncul, silakan dituliskan. Tapi kalau misalnya tidak ada kendala juga berarti aman-aman saja. Ini beberapa contoh, ya, dari rekan-rekan Anda. Sambil contoh misalnya di sini dari mahasiswa bernama Rengganis, sistem informasi inventory pada CV Aryati Demak, ya. Proses pencatatan masih manual, banyak barang yang selisih jumlah yang tercatat dan yang di gudang. Jadi ada perbedaan di sini, ya, pencatatan antara di buku maupun yang di real di gudang. Ini masalah, ya. Nah, ini dia nentuin judul untuk inventory. Inventory ini persediaan. Oke, masih banyak judul yang lain, ya. Saya ambil contoh satu misalnya. Nah, ini dia Rizka Linda, sistem informasi rawat jalan di Klinik Kurnia Medika. Ya. Masalahnya apa? Pada pendaftaran masih manual. Manual kok menjadi masalah? Iya, karena masih pakai dicatat buku, ya. Nanti bisa mengakibatkan antrian yang panjang. Kemudian kalau pakai buku ini pencarian data pasien relatif lama, ya, sehingga tidak efisien kalau juga pada saat dilaporkan atau dibuat reportnya juga akan lama. Oke. Nah, ini beberapa judul. Tadi pembahasan tentang bagaimana menemukan masalah, ya. Sebagai contoh di sini ada sistem informasi perpustakaan pada SMU Jaya Selalu misalnya. Kita gunakan prinsip pengolahan data yang ada di dalam sebuah sistem informasi itu prinsipnya adalah IPO, input, proses, output, ya. Di mana pengolahan sistem informasi IPO ini adalah mengolah data menjadi sebuah informasi. Di mana masalah pengolahan data ini terjadi? Bisa masalah itu muncul di inputnya pada saat penginputan data. Misalnya masih manual, pakai buku, ya, dicatat di kertas, di buku, ya, atau mungkin dihitung manual. Nah, dihitung manual itu sudah proses nanti. Berarti masalah itu muncul di proses karena ada penghitungan manual. Bagaimana kalau output masalahnya? Ini pada saat pelaporan, bikin kwitansi, masih ditulis kertas. Laporan bulanan, laporan periodik, dan sebagainya. Jadi masalah itu bisa muncul di proses input pada saat pengolahan data, proses transaksi, ya, pada proses sendiri transaksinya, dan output pada saat pembuatan laporan. Ini masalah
yang bisa muncul pada sebuah kasus sistem informasi yang lama ya. Nah, jelas kita turun ke bawah di sini. Tujuan analisa jelas menemukan masalah dan menemukan solusinya. Jangan hanya masalah saja. Seorang analisa sistem itu pinter cari masalah tapi nggak bisa carikan solusi. Nah, ini jangan ya. Jadi harus bisa memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Bagaimana perancangannya? Nah, nanti kita desain ini. Bagaimana implementasinya? Ya, ini juga kita nanti rincikan kebutuhan apa saja pada saat perancangan sistem. Tapi pada kasus ini kita baru pelajari tentang analisa sistem. Oke, kembali lagi bahwa prinsip sistem informasi, pengolahan data di sistem informasi itu ada input, proses, output yang berupa pengolahan data menjadi informasi. Masalah bisa muncul di kegiatan input, di kegiatan proses, maupun di kegiatan output. Ya, silakan nanti bisa ditentukan. Oke, kita next. Nah, di sini penjabarannya. Masalah yang muncul di input itu apa saja sih? Nah, di sini pendataan anggota masih manual, ditulis tangan. Kenapa kalau ditulis tangan? Banyak waktu, tidak efektif, tidak efisien. Pekerjaan lain bisa terbengkelai, ya, tidak rapi. Mungkin bisa muncul antrian, ya. Bayangin aja kalau sebuah mall ya, sebuah mall atau sebuah swalayan begitu, ya. Penghitungan belanjaannya pakai manual. Bayangin aja antriannya berapa ini? Bisa-bisa antriannya panjang sekali. Kalau antrian panjang kenapa? Pelanggannya kecewa. Pelanggannya tidak puas. Nah, ini yang dihindari oleh perusahaan. Ini masalah yang muncul di input. Solusinya, ya nanti program Anda harus punya form, input data, ya bisa menggunakan kartu, ID card, atau mungkin diketik, ya diketik. Kalau di swalayan itu kan pakai barcode ya, pakai barcode, jadi tidak perlu mengetik. Tapi kalau barcode-nya rusak kan diketik juga kodenya itu. Nah, setelah diketik begitu, diinputkan masuk di database. Kalau sudah masuk di database ini sudah mudah ya, besok dipakai lagi bisa. Sehingga lebih efektif, lebih efisien. Kemudian masalah yang muncul di proses, ya, kegiatan proses, ini adalah kegiatan transaksi. Peminjaman, pembelian, penjualan, pembayaran, penghitungan, pengolahan, dan sebagainya. Ya. Ini kegiatan inti dari sebuah perusahaan. Ya. Peminjaman, bagaimana dilakukan transaksi ini? Dicatat di kertas juga. Nah, ini bisa rentan hilang, bisa tidak terdata dengan lengkap, pencariannya juga susah, jadi tidak efektif. Ya, saya jual, beli, hitung, gaji, dan seterusnya ya. Pengecekan lama baru, seleksi, ya penghitungan stok ini ya. Seleksi jualan manual, dihitung, rentan salah, antrian, gini. Sama juga. Pada proses transaksi juga bisa terjadi antrian dan bisa menimbulkan ketidakpuasan dari sisi pelanggan, dan itu akan memberikan citra negatif kepada sebuah perusahaan. Ya, kalau tadi saya menyebutkan di swalayan ya, penjualannya dihitung, ya, Anda mau bayar dihitung secara manual, ditulis, dihitung pakai tangan di kertas ya, waktunya lama. Satu orang bisa mungkin 5-10 menit ya. Anda mau antri segitu. Tapi kalau pakai barcode ya, barcode saja ini bisa cepat ya, mungkin butuh hanya 1-2 menit. Oke. Ini contoh lagi perpanjangan SIM ya. Kalau manual terjadi antrian panjang. Kalau pakai sistem ya mungkin hanya 1 jam. Prosesnya cepat ya, karena orangnya banyak, antrinya banyak kan begitu. Nah, solusi transaksi menggunakan form transaksi di komputer. Jadi ada form transaksi khusus yang menghitung itu komputer, bukan manusia lagi. Ya, yang mencari datanya komputer, maka akan lebih cepat karena sudah punya database. Selanjutnya, masalah yang muncul di output. Ya. Output itu apa sih? Sesuatu yang dihasilkan oleh sistem berupa informasi.
Informasi itu bisa di kertas, bisa di layar komputer. Ya. Pada saat Anda transaksi, ya, berapa jumlahnya, nah itu bisa muncul di layar, ya. Saya harus bayar berapa. Itu juga bisa dicetak di kertas, ya, kertas kwitansi, ya, struk, ya, struk pembelian barang ataupun penjualan. Nah itu dihasilkan oleh sistem, ya. Kalau itu dilakukan lama, ya pelanggannya kecewa lagi, ya. Nah, laporan ini ada juga laporan yang kepada pimpinan, ya. Laporan kepada pimpinan kalau dilakukan secara manual juga membutuhkan waktu yang lama, tidak efektif, ya, tidak efisien, butuh biaya. Bisa jadi pembuatan laporan ini tergantung satu orang, nah ini bahaya ini, ya. Padahal kebutuhan pimpinan itu butuh laporan yang cepat. Saat itu juga harus ada. Maka perlu adanya sebuah report yang dikelola sebuah database. Kita tinggal ambil database-nya, kita bikinkan report, ya. Jadi laporan dengan memanfaatkan database yang ada di transaksi maupun database yang ada di form input tadi. Dikelola menjadi sebuah report. Prosesnya cepat, ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini gambaran masalah yang bisa muncul, ya. Masalah yang bisa muncul pada perusahaan yang masih menggunakan transaksi manual, ya, sistem yang lama yang masih manual, dan Anda bisa cari masalah-masalah itu di input, di proses maupun di output. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh sistem informasi kredit pada BPR Hutang Lunas Surabaya. Masalahnya apa? Input, ya, pendaftaran nasabah manual dicatat di buku. Kenapa ini masalah? Ya, nanti waktunya bisa lama, antrian di kasir panjang nanti, ya. Kemudian diproses transaksi ini, ya, pembayaran kredit masih dicatat dan direkap di buku. Ini juga nanti bisa bikin masalah. Dari input dan proses ini menghasilkan laporan yang lama, ya, laporan yang lama. Solusinya, membuat form pendaftaran nasabah, data disimpan di database. Jadi sekali penyimpanan bisa dipakai untuk selamanya. Pembayaran pun demikian, tinggal ambil datanya siapa yang akan melakukan pembayaran atau kredit, ya, kemudian dilakukan transaksi. Penjumlahan, penghitungan dilakukan oleh komputer, ya. Ini diprosesnya. Output, ya, kalau ada database maka pembuatan laporan ini semakin cepat, ya, terintegrasi. Ini gambarannya. Jadi Anda nanti bisa membuat tadi yang tugas tadi, ya, dibuatkan masalah yang muncul beserta solusinya seperti ini, ya, masalah dan solusi. Saya kira cukup jelas, ya. Ini ada lagi yang lainnya. Contoh pengiriman barang kargo, ya. Nah, ini dia. Pada EMKL, ya, ekspedisi muatan kapal laut ini. Di sini ada masalah. Masalah itu muncul di proses input, di prosesnya sendiri transaksi maupun di output. Solusinya, ya, solusinya penginputan pendaftaran konsumer menggunakan komputer. Ini prosesnya, ini outputnya. Nah, identifikasi masalah seperti ini dengan menggunakan basis atau sistem informasi, ya, pengolahan data input, proses dan output ini memudahkan kita, ya, masalah itu munculnya di mana. Kemudian solusi yang harus nanti kita buatkan juga sama. Solusi di input, solusi di proses, dan solusi di bagian output. Saya kira cukup jelas, ya. Ini beberapa contoh lain, ya, yang pernah dilakukan mahasiswa, nanti bisa menjadi referensi, ya, silahkan bisa. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, gambarannya di sini nanti hubungannya dengan database, ya. Input, ya, pendataan barang. Di sini pendataan customer, ini pendataan transaksi penjualan. Jadi dua
tabel ini ya digunakan untuk pembuatan transaksi. Sehingga hasilnya memiliki 3 transaksi. Ini solusinya ya, ini solusinya. Yang tadinya pakai kertas, ini dicatat pakai kertas juga, sekarang sudah pakai database. Ya. Sewa, pinjam maupun yang lain juga sama. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Jadi jangan lupa tugasnya ini ya. Tugasnya dilanjutkan menuju pada proses poin 2 dan poin 3 ya. Poin 2 dan poin 3. Dilanjutkan, dikirim ke dalam tugasku. Saya kira demikian. Selamat siang. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.